kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami berdoa berseru kepada Tuhan di sore hari ini, ibadah yang kedua ini. Kami bersyukur kami dapat memuji, memuliakan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan hadir. Dan biarlah semua puji-pujian penyembahan kami ini menyenangkan hatimu dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu di sore hari ini. Kami memohon pengurapan baru Engkau berikan kepada kami, kuduskan kami, sucikan kami. Seluruhnya kami yang ada di sini, keluarga kami, dan juga jemaat-jemaat yang sedang berada di rumah masing-masing, dan saudara-saudara kami yang menonton, yang mengikuti ibadah di sore hari ini. Kami menyerahkan dalam kuasa-Mu, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa dalam Yesus. Malaikat berpasukan memagari kami, dan tembok berapi Allah dari surga mengelilingi kami. Tuhan yang berjalan di depan kami, dan Tuhan yang menutup barisan kami, dan Tuhan telah menentukan batas mereka tidak melewatinya, dan mereka tidak kembali menyelubungi bumi. Di dalam nama Yesus Kristus tergenapi Mazmur 104 ayat 9. Dan batas teritorial yang Tuhan telah tetapkan itu, tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang dapat melewatinya, karena Allah kami adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29 tergenapi. Oleh karena itu semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, dan roh jahat itu dan panah-panah api si jahat, kuasa kegelapan, pencuri, pembunuh, pembinasa, perampok, pencuri, penipu, pembohong, penyesat, bahkan virus corona COVID-19 dan iblis setan yang berada di belakang mereka, kami ikat semua roh jahat itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak dan kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Kami patahkan dan kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan di dalam nama Yesus Kristus, dan mereka menjadi abu, dan kami taklukkan di bawah kaki Kristus Yesus. Kami butakan mata mereka dengan pedang roh, yaitu firman Allah, dan kami putus sakalkan semua komunikasi roh jahat itu dalam nama Yesus Kristus. Semua roh bosan, roh kritik, roh kantuk, roh tidur, kami ikat di dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Dan Roh Kudus leluas berkarya di dalam ibadah kami di sore malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara jemaat yang berada di rumah masing-masing dimanapun berada pada saat ini, baik di dalam kota, di luar kota, di Indonesia, bahkan di luar negeri. Pada saat ini kita mengadakan ibadah yang kedua. Ibadah kedua tadi pagi kita membicarakan tentang baptisan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus berada di Galilea dan pergi kepada Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dan Yohanes Pembaptis berkata, "Engkau sesungguhnya yang membaptis aku, tetapi engkau yang datang kepadaku." Dan Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis itu, "Biarlah hal itu terjadi supaya digenapkan perintah Allah." Lalu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan setelah Yesus dibaptis, Yesus keluar dari dalam air itu, dan langit terbuka, dan Roh Kudus turun
atas Yesus Kristus. Dan suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Tuhan Yesus Kristus dibaptis, dan kita harus dibaptis seperti bagaimana Tuhan dibaptis, itu baptis selam. Karena baptis selam yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah perintah Allah, bukan perintah manusia, bukan perintah pendeta atau pastor, tapi perintah Allah. Dan mengapa Yesus harus dibaptis? Yaitu Yesus menyetarakan dirinya dengan manusia yang berdosa. Tetapi Yesus tidak mengalami pertobatan karena Yesus tidak berdosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari baptisan selam inilah ada berkat-berkat yang kita terima, yang disebut 7 berkat baptisan. Dan ketika Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosamu diampuni. Dan ketika itulah orang-orang Yerusalem, orang-orang Yudea, dan orang-orang Yordan, mereka datang kepada Yohanes Pembaptis, dan mereka mengakui dosa mereka, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, yaitu di dalam Matius 3 ayat yang ke-6. Dan ayat yang ke-8 itu dikatakan, jadi hasilkanlah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi berkat baptisan yang kedua, baptisan yang pertama, yaitu menghasilkan buah pertobatan. Yang dulunya orang berbuat jahat, hidup dalam perbuatan-perbuatan dosa, lalu dia bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat itu, meninggalkan perbuatan-perbuatan daging, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, antara lain percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, perseteruan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Jadi ketika itulah sebelum dibaptis, mereka mengakui dosa mereka di hadapan Yohanes Pembaptis. Mereka mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kalau kita membaptis jemaat di tempat ini, tidak ujuk-ujuk langsung dibaptis. Tidak, harus dulu disampaikan firman Tuhan kepada mereka. Berita Injil itu disampaikan kepada mereka. Setelah mereka menerima firman itu dan mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus, dan ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus, barulah diadakan konseling kepada mereka, membongkar bangkit semua dosa-dosa yang telah dilakukan itu, dan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam mereka diperintahkan keluar dari tubuh jiwa roh mereka, sehingga dosa itu tidak berkuasa lagi atas mereka. Kalau firman Tuhan telah disampaikan kepada orang-orang yang mau dibaptis itu, sudah pasti mereka akan mengakui dosa mereka, karena Roh Kudus sedang berkarya di dalam hidup mereka,
Roh Kudus menuntun mereka untuk mengakui dosa mereka, dan Roh Kudus mengingatkan mereka dosa-dosa apa yang sudah mereka lakukan. Bahkan roh-roh jahat yang pernah bergaul dengan mereka, ya, perbuatan perdukunan yang telah mereka lakukan, yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan, mereka akan mengakui itu semuanya. Itulah yang pertama, yaitu berkat baptisan menghasilkan buah pertobatan. Sesuai dengan Markus 1 ayat 4, dikatakan di situ, demikian Yohanes tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan dosamu diampuni. Jadi harus mengakui dosa itu semuanya. Setelah mengakui dosa itu, barulah doa pelepasan. Semua kuasa kegelapan yang ada di dalam mereka diikat dan diperintahkan pergi keluar dari kehidupan mereka. Sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, mengenai iblis, si roh jahat itulah yang membuat manusia berbuat dosa, setan-setan itu. Makanya di Kolose 1 ayat 13 itu dan 14 berkata, dialah yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan dialah yang memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, dan di dalam dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Saudara, setelah dibongkar-bangkaikan, mengakui dosa itu, barulah pengakuan dosa, dan kita usir kuasa kegelapan yang ada di dalam orang-orang yang bertobat ini. Barulah dibaptis mati bersama Kristus Yesus dalam baptisan, dan bangkit bersama, dan sama seperti Kristus dibangkitkan oleh kemuliaan Allah, jadi mengalami hidup baru. Itu yang harus dilakukan, yaitu bertobat dan menghasilkan buah pertobatan. Kalau tidak diikuti aturan itu, pemberitaan firman Tuhan, pengakuan dosa, pelepasan, tanpa itu dilakukan, langsung dibaptis, maka orang itu akan kembali melakukan dosa. Karena roh jahat yang mengendalikan hidupnya belum keluar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu ketika Yesus dibaptis, baptislah, lalu Yesus keluar dari dalam air, dan langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah turun atasnya. Inilah berkat baptisan yang kedua, yaitu Roh Allah memenuhi kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita memberikan diri kita dibaptis, maka Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Bagaimana Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam Lukas 4 ayat yang ke-8 dan ke-18 dan ke-19. Roh Tuhan ada padaku, Ia yang telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta,
dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara yang kekasih, Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin pengetahuan tentang Injil, tentang keselamatan. Memberitahukan kepada mereka bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, hanya di dalam Yesus Kristus. Kuasa inilah yang diberikan kepada kita ketika kita dibaptis baptisan, maka Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Kita bisa berani memberitakan Injil. Setelah saudara dibaptis dengan baptis salat itu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka barulah saudara mendapatkan kuasa yang di dalam Matius 28 ayat 18 itu, yang mengatakan Yesus mendekati murid-muridnya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Jadi kepada kita diberikan kuasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga tergenapi Markus 16 ayat 17-18 itu, yang mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Mereka berbahasa baru bagi mereka. Mereka memegang ular, bahkan meminum racun maut pun mereka tidak celaka. Mereka menampakkan tangan kepada orang sakit, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Ketika kami berdialog dengan beberapa orang hamba Tuhan pendeta, dengan berkata kalau Matius 3 ayat 13 sampai 17 itu baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu kami tidak melakukannya. Tetapi yang kami lakukannya itu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bagaimana seorang hamba Tuhan melakukan tugas baptisan, tugas amanat agung, kalau dia belum dibaptis? Di Matius 3 ayat 15 ayat 13 sampai dengan 17 itu. Persyaratannya sebelum kita menerima kuasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus itu, dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20, harus kita melakukan baptisan selam di Matius 3 ayat 13 sampai 15. Bagaimana engkau dipenuhi oleh Roh Kudus sedangkan engkau tidak percaya kepada Yesus, tidak mau memberi diri dibaptis? Mereka berkata, mereka berdialog dengan saya bahwa mereka tidak melakukan baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu karena sungai Yordan jauh di Timur Tengah, dan karena Yohanes Pembaptis sudah meninggal dunia. Saudara yang diberkati, dan saya berikan kepada mereka beberapa contoh baptisan, baik yang dilakukan Yesus sendiri maupun yang dilakukan oleh murid-muridnya. Yesus juga membaptis di Galilea bersama dengan murid-muridnya, tidak di sungai Yordan. Dan di dalam Kisah Rasul 16 ayat 33, kepala penjara bukan dibaptis di sungai Yordan, bukan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tetapi yang membaptisnya adalah Paulus atau Saulus. Setelah terjadi gempa bumi di dalam penjara itu, maka
engsel-engsel pintu penjara itu bahkan belenggu rantai di tangan dan di kaki Paulus dan Silas itu lepas. Dan kepala penjara ketakutan, dia memikirkan bahwa Paulus itu dan Silas sudah lari. Lalu Paulus dan Silas berkata, karena dia menghunus pedang mau bunuh diri, lalu dikatakan oleh mereka berdua, jangan kau mencelakakan dirimu, kami masih ada di sini, kami tidak melarikan diri. Lalu kepala penjara itu datang dengan membawa sulur, dengan membawa penerang. Maka dia bertanya kepada kedua hamba Tuhan, kepada Paulus dan Silas, apa yang aku harus lakukan? Apa yang kami harus lakukan supaya kami diselamatkan? Paulus Silas berkata, bertobat, berilah dirimu baptis. Dan kepala penjara itu dibaptis, bukan di Sungai Yordan. Catat, kepala penjara bukan dibaptis di Sungai Yordan, dan bukan Yohanes Pembaptis yang membaptisnya, tetapi yang membaptisnya berdua mereka itu, Paulus dan Silas. Saudara yang diberkati, hamba-hamba Tuhan harus benar-benar melakukan baptis selat ini supaya engkau menerima keselamatan, supaya engkau sungguh-sungguh menerima berkat baptisan itu. Jadi yang kedua yaitu berkat baptisan, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Berkat baptisan yang ketiga yaitu akan mengalami kuasa kebangkitan. Di dalam kitab Roma ayat yang ke-4, 5, 6. Roma kitab Roma 6, ayat kitab Roma 6 dikatakan di situ, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bagaimana Yesus dibangkitkan, demikian juga saudara dan saya akan dibangkitkan setelah mengalami kematian. Dibangkitkan kembali, kita akan menerima kuasa kebangkitan karena kita telah mati bersama Yesus Kristus di dalam baptisan. Artinya bahwa kita dibersihkan dari dosa-dosa itu. Makanya dikatakan tadi, di dalam Dia ada penudusan kita, yaitu penebusan dosa, di dalam Kolose 1 ayat yang ke-14. Jadi hanya satu-satunya yang bisa menebus kita, yaitu Yesus Kristus. Dia mati bersama Yesus Kristus di dalam baptisan, dan oleh karena kemuliaan Allah,
Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan mengalami kuasa kebangkitan itu. Sesuai dengan firman-Nya yang berkata, Aku adalah kebangkitan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lalu yang keempat, berkat baptisan yang keempat, yaitu dosa tidak berkuasa lagi atas saudara dan saya yang sudah memberi diri dibaptis. Dikatakan di situ, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita tidak menghambakan diri kepada dosa. Jadi kuasa dosa itu tidak berkuasa atas saudara dan saya yang memberi diri dibaptis dengan baptis selam. Iblis tidak berkuasa lagi atas kita, tetapi yang berkuasa atas saudara dan atas saya, yaitu Yesus Kristus. Kalaupun kadang-kala diingatkan oleh setan iblis jahanam itu, masa lalu dosamu, Roh Kudus akan menuntut engkau untuk mengikat dan mengusirnya. Sesuai dengan 1 Yohanes 4 ayat 4, di mana engkau berasal dari Allah, anakku. Engkau mengalahkan nabi-nabi palsu dan roh yang ada di dalammu lebih besar dari roh yang ada di dunia. Dosa tidak berkuasa lagi atas saudara. Tapi kita harus meresponi Roh Kudus itu ketika Dia memberikan lampu kedip kuning. Kalau di traffic light, lampu lalu lintas ada merah, ada hijau, ada kuning. Jadi kalau kuasa dosa itu datang, akan muncul lampu kuning berkedip-kedip. Awas, setan mengintai. Dan engkau harus dikuasai oleh lampu hijau itu, yaitu engkau mengusir setan itu. Engkau mengusir kuasa dosa itu di dalam nama Yesus Kristus, sehingga tidak akan muncul lampu merah di dalam kehidupanmu jatuh di dalam dosa. Kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas saudara, karena roh yang ada di dalammu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Yang selanjutnya, berkat baptisan yang kelima, yaitu Lukas 10 ayat yang ke-19. Dikatakan di situ, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan membahayakan kamu. Jadi dua kuasa di sini diberikan oleh Tuhan kepada kita setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, setelah Allah berkenan kepada kita di dalam kitab Matius 3 ayat 18 itu. Yaitu Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular, menguasai kuasa kegelapan itu, menguasai setan itu. Bukan setan yang menguasai kita, tapi kita lah yang menguasai setan itu. Kita lah yang mengusir setan itu, bukan setan yang masuk di dalam kita.
Bukan setan yang menguasai orang yang percaya kepada Yesus, tapi orang yang percaya dan dibaptis dalam baptisan selam itu yang berkuasa atas kuasa kegelapan. Roh Kudus yang menuntun kita. Jadi kepada kita diberikan kuasa untuk menolak semua kuasa-kuasa kegelapan itu. Makanya dikatakan oleh Yesus Kristus, Dia telah mengutus aku untuk membebaskan orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Yesus membebaskan, menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Kepada kita juga diberi kuasa yang sama untuk mengusir setan. Makanya kita harus percaya. Sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang agung, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih daripada itu. Sebab aku pergi kepada, mintalah kepada Bapa di dalam namaku, maka aku akan melakukannya kepadamu. Jikalau kau meminta, maka aku akan memberikan kepadamu. Aku akan melakukannya kepadamu. Jadi saudara yang diberkati, kita menerima kuasa untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Dan yang kedua daripada berkat baptisan yang ke-6 ini, yaitu kepada kita diberikan kuasa untuk menginjak kalajengking. Kalajengking berbicara tentang penyakit. Ketika engkau mendoakan orang sakit dan mengusir kuasa kegelapan yang membawa penyakit itu di dalam nama Yesus Kristus, maka sembuhlah orang yang sakit itu. 5 tahun yang lalu seorang wanita, dia sakit kanker leher. Dokter bilang kami tidak bisa mengobatinya, tinggal engkau menunggu harimu, hari kematianmu. Ini terjadi di Nias. Dan ketika itu, besoknya waktu saya dengar itu, hari Sabtu saya berangkat ke Nias. Dan saya berkhotbah di gereja. Dan saya lihat wanita itu baru tamat SMA. Lehernya sebesar tinju dan tubuh dan kurus, dan rambutnya dia lepas untuk menutupi yang bengkak. Roh Kudus tidak suruh saya untuk mendoakan dia. Karena Roh Kudus tidak menyuruh saya, maka saya tidak doa. Lalu selesai ibadah, Roh Kudus juga tidak menyuruh saya untuk memanggil dia. Saya tinggal di kompleks asrama itu, dan saya berpapasan pada hari Senin pagi. Roh Kudus bicara sama saya, hari ini jam 8 pagi kamu berdoa sampai jam 8 pagi, dan kamu harus berpuasa. Puasa, jangan makan dan minum, kamu harus berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan saya katakan kepada anak gadis ini, mulai hari sampai besok kamu berpuasa dan berdoa, dan besok akan saya doakan kamu. Dia bilang, baik Pak Pendeta. Jam 8 pagi, 24 jam kemudian hari Selasa, Roh Kudus bilang sama saya, tanya sama dia, mengapa dan kepada siapa engkau sakit hati? Dan dia mengaku bahwa dia sakit hati kepada teman yang sekelas SMA. Mengapa kamu sakit hati?
Dia bilang bahwa dia sakit hati itu karena dia yang terpintar di dalam kelas. Anak yang sakit ini terpintar dalam kelas. Tetapi dia tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak mampu. Dan sakit hatilah dia kepada kawannya yang kurang pintar ini yang melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Lalu saya bilang lagi, alangkah gobloknya kamu. Apakah ada keuntunganmu sakit hati itu kepada orang lain? Enggak ada, Pak. Ini akibat sakit hatimu yang itu kamu sakit kanker yang sebentar lagi akan merenggut nyawa. Dan Roh Kudus tidak berhenti mengingatkan saya. Sakit hati kepada siapa lagi? Sakit hati kepada bapak, ibuku dan saudara-saudaraku karena mereka tidak menyekolahkan saya dan adik-adik saya masih sekolah tapi saya tidak sekolah. Saya bilang benar-benar setan yang menyesatkan mereka. Itulah terminal iblis kalau sakit hati itu menjadi sakit kanker. Sakit kanker payudara, kanker hati, termasuk kantong kering. Makanya saudara jangan sakit hati, jangan dendam. Itulah terminal kepada iblis. Dan setelah dia mengakui semuanya, maka kami sampaikanlah firman Tuhan kepadanya. Dan kami sampaikan firman Tuhan kepadanya. Dan dia manifest, kami usir semua kuasa kegelapan yang ada di dalam. Saudara yang diberkati, dia sembuh. Tapi pembengkakannya masih ada. Tapi dia sudah sukacita. Dan kalau dia lihat di sebelah kiri, dia histeris, takut, meraung. Dan kalau dia di sebelah kanan, dia senyum. Dan setelah selesai manifestnya itu sadar dia kembali. Maka dia katakan bahwa kalau dia lihat sebelah kiri, ada seorang laki-laki yang sudah dipotong lehernya, tidak ada kepala. Dan kalau dia lihat sebelah kanan, dia melihat Yesus. Saudara, selesai pelayanan. Maka saya kembali ke Dumai. Baru 1 hari saya ke Dumai. Ketika saya berada di kamar mandi sedang gosok gigi, sikat gigi, Roh Kudus katakan sama saya, tugas pelayananmu kepada anak yang sakit kanker itu belum selesai. Kamu pulang ke Nias untuk melayani dia. Saya tanya, apa Tuhan? Dia belum kebaptis. Oh, saudara, iblis menggoda saya dengan berkata, kan ongkos ke sana mahal. Kamu harus naik pesawat 2 kali, pulang pergi 4 kali. Oh, dalam nama Yesus kutolak. Dan pada waktu itu saya dari Dumai naik kapal menuju Malaka. Dari Malaka naik bus ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur saya terbang ke Medan. Dari Medan saya terbang ke Gunung Sitolinas. Sampai sore hari lalu kami baptis dia di kolam renang. Dan setelah kami baptis, langsung hilang kankernya. Dan sekarang dia sudah selesai kuliah jadi sarjana bahasa Indonesia di Gunung Sitolinas. Dan minggu yang lalu dia menikah. Dia sekarang sudah sehat. Itulah kuasa dari surga itu. Kalau saudara sudah dibaptis dengan baptis Islam, bukan baptis ecek-ecek, kata orang Medan. Lalu baptisan itu sangat
berguna bagi kehidupanku. Berkat baptisan yang terakhir, yaitu di dalam Lukas 10 ayat yang ke-20. Namun demikian janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi saudara yang kekasih, di ayat ini kita mengusir roh jahat dan nama kita terdaftar di dalam buku kehidupan di dalam kerajaan surga. Kalau jemaat-jemaat yang ada di dalam di depan live streamingnya pada saat ini, apakah engkau memberi dirimu dibaptis dengan baptisan? Tidak menolak baptisan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah perintah Allah, bukan perintah manusia. Bukan perintah pendeta, bukan perintah sentua, bukan perintah si nenek, bukan perintah pastor, tapi perintah Allah yang Maha Kuasa. Tangkap itu. Jangan engkau disesatkan oleh setan. Karena setan kemana-mana dia bisa masuk. Dalam sedang kita berdoa pun setan bisa datang. Dalam gereja bisa dia datang. Kepada hamba Tuhan bisa dia datang. Oleh karena itu kalau engkau berdoa, tutup bungkus dengan kuasa nama Yesus. Segala kuasa kegelapan aku tolak dalam nama Yesus Kristus. Engkau telah mendengarkan firman Tuhan tentang berkat baptisan. 7 berkat baptisan ini. Tangkap itu. Sehingga yang terakhir itu namamu terdaftar di dalam kerajaan surga. Dan ketika engkau dipanggil nanti, Yesus berkata, masuklah di dalam kerajaanku yang telah kusiapkan sejak dunia ini dibentuk. Jangan sampai dikatakan oleh Yesus, enyahlah ke dalam api belerang yang menyala-nyala buat iblis dan malaikat-malaikat. Tetapi Tuhan mengatakan, masuklah di dalam kerajaan. Jangan keraskan hatimu. Pagi-pagi saya ingatkan, di dalam kitab Ibrani 3 kali dikatakan, ketika engkau mendengarkan firman Allah, suara Tuhan, jangan engkau mengeraskan hatimu dalam kegeraman. Engkau mendengarkan firman Tuhan ini, uji, baca firman Tuhan yang telah saya khotbahkan ini, dan diskusikan. Kalau saudara tidak mengerti, tanya kepada saya. Nomor telepon saya dan WA saya 0813 163 17220. Sekali lagi, nomor HP saya dan WA saya, supaya saudara bisa melanjutkan pengetahuan dan imanmu di dalam baptisan selap ini dan berkat baptisan. 0813 163 17220. Saya pasti jawab. Kalau pas waktu itu HP saya silent, tidak kedengar, maka akan saya hubungi saudara kembali. Marilah kita tangkap ini. Sebab kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukannya, maka terjadi kutuk-kutuk di dalam dunia ini kepada mereka yang tidak melakukan firman Tuhan itu. Di dalam kitab Ulang 28 ayat yang ke-15 sampai dengan 26, begitu panjang.
Tetapi salah satunya itu, terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru-hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan Aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu. Tuhan akan melekatkan penyakit virus corona sampai dihabiskannya engkau dari tanah. Kemana engkau pergi untuk mendudukinya? Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, TBC, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Nanti baca sampai ayat yang ke-56. Ayat yang terakhir itu yang saya sampaikan itu ayat corona. Apakah mau engkau sakit corona? Tentu tidak. Itu sakit corona. Demam kepialu, sesak nafas radang, batuk kering, penyakit sampar. Tetapi di dalam nama Yesus Kristus, karena kita percaya kepada Yesus, maka kutuk itu tidak akan kena kepada kita. Mengapa? Karena kita melakukan firman Tuhan, yaitu berkat-berkat Tuhan turun atas kita, yaitu di dalam kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkati engkaulah di ladang. Walaupun saudara di desa sekarang, saudara di kota, engkau diberkati. Di dalam rumahmu engkau berdoa sekarang, stay at home, tapi Tuhan memberkati engkau. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandung kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati makananmu tidak akan berkekurangan tapi berlimpah-limpah. Orang lain mengalami resesi, tapi engkau mengadakan resepsi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Waktu engkau lahir diberkati, waktu engkau pergi dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa, yang mengatakan, masuklah di dalam kerajaanku yang telah kubentuk sejak dunia ini dibentuk. Diberkati pada waktu mati pun diberkati. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju, artinya musuh-musuhmu tidak akan berkuasa kepadamu, dan seterusnya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
luar biasa. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan, dan seterusnya. Jadi kita diberkati di bumi dan diberkati waktu kita mati, dan kita mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan keraskan hatimu yang berkata, saya telah dibaptis waktu aku baik. Tidak ada di dalam Alkitab bayi dibaptis. Tapi orang yang dibaptis adalah orang yang bertobat. Anak kecil gak ngerti dosa pertobatan, tapi yang mengerti adalah orang yang sudah 12 tahun ke atas. Datanglah kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka engkau akan diberkati selagi engkau di bumi. Dan setelah engkau di bumi, maka Tuhan akan membawa engkau ke surga. Mari kita bersama-sama jemaat yang ada di rumah, dimanapun berdiri, untuk kita berdoa. Berserah penuh di hadirat, kau ambil alih seluruh hidup di atasmu menyembahmu.
kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dan kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu hidup, kuat, tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sanggup memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan dapat membedakan pertimbangan pikiran manusia. Dan firman-Mu beragam, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, bahkan berkuasa Tuhan. Setiap jemaat, setiap orang yang mendengarkan firman pada sore malam hari ini, mereka mau melakukannya, mereka mau menaati firman-Mu. Ketika mereka menaati firman Tuhan itu, maka mereka diselamatkan, mereka menerima berkat surgawi. Ketika berada di bumi, menerima berkat-berkat luar biasa. Dan ketika Yesus memanggil nanti, maka Yesus membawa ke surga. Seperti Stefanus, waktu dia meninggal, Yesus berdiri di samping kanan Allah, dan Yesus mengulurkan tangannya kepada Stefanus. Biarlah demikian hidup kita. Kalau kita akan dipanggil oleh Tuhan nanti, Tuhan akan mengulurkan tangannya kepada kita, karena kita melakukan firman-Nya, yaitu melakukan baptisan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena baptisan itu adalah baptis yang diperintahkan oleh Allah kepada Yesus Kristus, dan Yesus yang melakukannya, dan kita juga harus melakukannya. Pengikut-pengikut Kristus, pengikut-pengikut Yesus Kristus harus sekarakter dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat bangsa Indonesia. Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo dan wakilnya Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Tuhan memberikan kesatuan hati kepada mereka, dan hikmat roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Mereka menjalankan roda pemerintahan negara Republik Indonesia atas tuntunan Allah Roh Kudus, atas tuntunan Tuhan, karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Pemerintahan ini adalah pemerintahan dari Allah, dan setiap orang, setiap masyarakat yang ada di dalam pemerintahannya, semuanya patuh kepada pemerintah, kepada pimpinan bangsa. Mereka yang tidak takut dan patuh, mereka merasa ketakutan dan mereka harus dihukum. Dan segala kuasa kegelapan yang menunggangi orang-orang tertentu yang menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo, kami ingat dalam nama Yesus. Kami tolak, kami usir, kami patahkan, kami bakar dengan api Allah yang menghanguskan dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada satu kuasa kegelapan pun yang menunggang balikan kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, karena Tuhan yang melindungi. Tentara bala kerajaan surga yang berkekal di sekitar negara Republik Indonesia, di sekitar rumah tangga mereka, di sekitar kita, menteri-menterinya, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala lurah, dan Tuhan yang berkemah menyertai TNI Polri di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan menyelamatkan Indonesia dari COVID-19, dari virus corona. Semua virus corona itu Tuhanlah yang menghancurkannya. Kirimkan angin dari delapan penjuru angin untuk mencampakkannya ke dalam togel-togel laut, dan semuanya
yang menyapu bersih Tuhan, dan merantai mereka dengan rantai abadi di dalam lembah kegelapan sampai Yesus datang. Ya Tuhan, berikan Indonesia, sehingga Indonesia PSBB dicabut setelah aman dalam perlindungan Tuhan. Virus corona zero tidak lagi berkembang, sehingga keadaan ekonomi Indonesia pulih. Keadaan Indonesia kembali normal, aktif kembali, sehingga kami boleh berkumpul bersama memuji memuliakan dan meninggikan Tuhan. Kami percaya doa kami ini Tuhan benar, sesuai dengan firman-Mu yang berkata, minta kepadamu diberi cahaya, kau mendapatkan, ketuk pintu-pintu dibukakan bagimu. Setiap orang yang meminta menerimanya, dan setiap orang yang mencari mendapatkan. Setiap orang yang mengetuk pintu-pintu dibukakan baginya. Adakah di antara kami memberi batu kepada anaknya apabila meminta roti, dan memberi ulat apabila meminta ikan? Orang jahat dapat memberi pemberian yang baik bagi mereka yang meminta. Apalagi Bapa di sorga dapat memberi pemberian yang baik bagi mereka yang meminta. Kami percaya Tuhan mengabulkan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Yang diberkati katakan amin.